Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih buat guru. Terima kasih untuk melaksanakan untuk menambah keberkahan di siang hari ini, di pertemuan hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa dipimpin oleh Rafa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita terlebih dahulu doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan sallallahu alaihi wasallam wa dzurrihi Muhammad wa Terima kasih untuk kerabat dan teman-teman sudah sama-sama berdoa ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak mau absen dulu ya. Absen pertama itu Bagas, hadir. Akmal, hadir. Hadir. Nanti satu. Haji, Fahri, Gibran, Farhan, Jagat, Jagat hadir. Hadir Pak. Nabil, Dino, Lupa, Hadir Pak. oh hadir. Sultan, Wijaya Arianto, Hadir. Bapak-bapak, Raja PS, masih sakit. Bapak Juardi, Risa Firdaus, Yusuf ada Yusuf? Wah hadir. Jahran, Hadir. oke, kita doakan untuk teman-teman yang belum bisa bergabung seperti Rajendra, Raja PS. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan ya, dan hidupnya ya, berikan semangat kembali untuk beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Melanjutkan pertemuan sebelumnya sama ya, di elemen 3 ini mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Kemarin sudah di pertemuan pertama dan kedua sudah ada pembahasan mengenai bagaimana keberagaman budaya di Indonesia ya, dari mulai bahasa persatuan bahasa Indonesia ya, ada lambang negara, ada bendera, ada apa lagi, ideologi ya, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan identitas negara kita sebagai identitas bunda. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada faktor objektif ya, meliputi faktor geografis dan ekologis dan demografi. Sedangkan faktor subjektifnya itu ada faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Sekarang teman-teman bisa buka di halaman 70 dan 71. Nah, sedangkan menurut Sulisworo itu terbentuknya identitas nasional ada 4 faktor. Faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, sama faktor reaktif ya. Faktor primer itu ada etnisitas atau suku ya, bahasa, agama, dan sejenisnya. Yang faktor pendorongnya itu ada teknologi, ada komunikasi, aktualisasi ya. Yang faktor penariknya itu ada meliputi kodifikasi bahasa, tumbuhnya birokrasi, dan pemetaan sistem pendidikan. Yang keempatnya ada faktor reaktif, bagaimana identitas yang dibentuk oleh faktor yang negatif, penindasan, dominasi dan pencarian identitas alternatif. Nah, di sini Bapak menayangkan nih faktor keberagaman budaya Indonesia melalui letak geografis ya. Letak geografisnya itu meliputi isolasi geografis daerah dan keterbatasan komunikasi membuat mereka terus mengembangkan budayanya sehingga menjadi ciri khas ya. Kemarin teman-teman ada Kak Raja, Pak Jaki, Kak Jaidan juga bagaimana secara letak geografisnya mereka. Mungkin nanti yang dari Semarang, dari mana, Lampung, Jakarta juga ya,
mengingat kembali ya kebudayaan yang melekat pada daerah atau wilayah domisili teman-teman ya. Kemarin saya Japi itu Lampung ya, Raja Kalimantan Barat, Jidan itu Aceh. Nah ini merupakan identitas nasional melalui kebinekaan negara kita atau bangsa kita melalui letak geografis. Yang kedua ada posisi strategis ya. Nah ini bagaimana kalau bahasanya kan di geografi atau di sejarah itu ada jamrud katulistiwa ya, garis yang membentang sini. Bagaimana di keberagaman budaya Indonesia ini faktor posisi strategis itu menjadi tempat perlintasan ya, bahkan menjadi lintas kolonialisme ya. Kita berapa kali dijajah Belanda, Jepang dan lain sebagainya ya. Maka hubungan dagang juga menjadi interaksi budaya secara global ya. Dulu masuknya ke Mataram ya. Kalau sekarang lebih modern mungkin masuknya ke Batam ya, lebih seringnya ke Batam atau ke mana tuh Bali ya. Kalau dulu mau repot banget untuk masuk alur perdagangan kita tuh. Nah yang ketiga ada faktor kondisi ekologis ya, bagaimana iklim ya, cuaca gitu ya di sini ya. Struktur tanah, topografi berpengaruh pada kemajuan bangsa dan kondisi penduduk dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Mungkin sama nggak misalkan kondisi ekonomi yang ada di Semarang dengan di Lampung misalkan? Beda ya. Di Tanah Pasundan, Jawa Barat, misalkan di Tasik, di Subang, dengan di Jakarta sama nggak? Pasti ada beda ya. Beda ya budayanya juga. Kalau di Betawi mungkin ya dari bahasa Betawi Jakarta itu ya ada sistem sosialnya. Kalau di misalkan mohon maaf nih ada istilah yang membedakan. Contoh saja kalau di Bandung itu pisang itu apa? Jauh. Kalau di Jawa dan di Pasundan di Jawa Barat itu adalah pepaya gitu ya. Terus kalau bahasa agak yang berbeda tuh makan ya. Kalau di Sunda itu dahan itu kasar, tuang atau neda ya. Kalau ke yang lebih tua itu neda. Misalkan diumpan ke bapak itu, Pak saya izin neda gitu. Widi neda, saya minta izin untuk makan. Tapi kalau di Jawa kan dahan itu halus ya. Nah itu adalah bagaimana faktor ya menjadi faktor keberagaman budaya di Indonesia. Nah ini juga salah satunya ya, keragaman suku bangsa. Terdapat setidaknya 400 kelompok etnis ya yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Kebayang nggak 13.000 pulau? Ya seperti mungkin Bapak membayangkan, yang ingat-ingatnya itu paling pulau besar ya, Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi. Tapi ternyata keragaman kebudayaan di Indonesia itu sampai 13.000 pulau, 400 etnis suku, kebayang ya. Tapi karena ada keberagaman, karena ada identitas nasional menjadikan keragaman budaya di Indonesia ya. Ada keragaman religi, agama Islam ya, ada Kristen, Katolik, Hindu, Budaya, Konghucu. Nah ini keberagaman bahasa juga ya, menjadi Esperonesia ya. Ada juga bahasa yang adopsian, bahasa-bahasa Austronesia Timur atau Polinesia ya. Nah keragaman seni budaya juga ya. Ini tari merak dari Jawa Barat. Ada daerah yang kebudayaan suku bangsa Jawa meliputi bagian tengah ya, timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, teman-teman kan sudah dibagi kelompok, sudah dibagi 4 kelompok. Satu kelompok kan terdiri dari 5 anggota, sudah dibentuk ya beberapa kelompok. Bahkan kelompok 1 itu kelompok apa mengenai rumah adat ya, dikombinasikan dengan teknik pionering. Kelompok 2 itu ada Arianto ya, itu makanan khas daerah mana toh? Itu tuh Jawa mana? Ya, Magelang. Magelang Jawa Tengah ya. Di kelompok 3 ada Gibran ya. Gibran mengenai bahasa daerah yang dianggap oleh kelompok Gibran itu mengenai bahasa daerah.
Sedangkan kelompok 4, kelompok gigi itu bagaimana menginspirasikan kebudayaan melalui lukisan ya, ada batik, ada pewayangan ya. Nah, nanti silakan teman-teman presentasikan ya. Cung, kelompok mana yang sudah siap mempresentasikan? Atau Pak? Ini kelompok 1, kelompok Akmal masih terus berjuang ya. Dari mulai awal persiapan, menyiapkan alat bahan sampai melakukan proses membuat rumah adat. Rumah adat apa ya, Pak? Ini ada Minangkabau Pak. Dari Padang. Iya. Di kelas 10 ini ada yang dari Padang? Enggak ada Pak. Ada. Kelompok 4 sudah siap menampilkan kelompok ini. Kelompok 2 ya, kelompok 3 ini proyeknya mengenai kebudayaan ya, atau identitas nasional ya. Bahasa ya, bahasa daerah. Sekarang drama di sini drama kan? Assalamualaikum Mas, piye kabare? Waalaikumsalam, saya Mas. Setelah 200 kali Mas. Mas kan nonton TV. Nonton TV nih. Nonton dengan asrama, bukan nonton TV ya, Bu. Nonton acara apa Mas? Nonton berita tentang kepunahan hewan di Indonesia. Jadi piye iki pendapatmu tentang kepunahan ning Indonesia iki? Emang hewannya apa woy? Oke, ngarep percaya tekan Raisa. Iya, raken asal wolu. Sebutno enggak? Ada Jawa, harimau Sumatera, gila gunung, macan tutul, lumba-lumba ranggo sirip, gajah hitam, gajah Afrika. Pas terakhir ini masalah orang hutan taman ini. Oh ya akeh jebule ya. Habitat harimau Sumatera yang Indo kurang lebih Kalau nggak ada 400 ekor. Oh, jadi itu ya. Jadi di harimau Sumatera ini merupakan salah siji teko 6 subspesies sing iso urip. Nah, apa wi harimau Sumatera iki berkurang gara-gara panggonane iki digawe perkebunan di wilayah pertanian, makane garis iki saiki ngono. Lah nek riyo iki merupakan panggonane sepertiga teko kabeh spesies harimau Sumatera. Jadi awake dhewe iki kudu melestarikan lingkungan ben lingkungane dhewe iki terjaga ngono lho. Caranya piye Mas? Carane yo dhewe iki ora membakar hutan. Jo nebang hutan ki nggo sing nebang pilih ngono. Dadi delok umure pohone kuwi wis tuwa apa seno, wis tuwa tebang ra apa ngono. Sekian atau awake dhewe kurang luwih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan budaya-budaya dengan cara melukis. Yang pertama kita melukis si Sri Kandi Arjuna yang merupakan tokoh wayang golek di salah satu provinsi Jawa Barat. Dia sangat terkenal karena ketampanannya, sopan santun, dan jiwa kepemimpinannya. Yang kedua ada rumah adat Jawa, biasa digunakan untuk adat istiadat di tempat tersebut. Contohnya sini Farhan menggambarkan rumah adat Hindu di Jawa. Namanya apa? Nggak tahu.
Tiga mendung. Tiga mendung. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok yang sedang presentasi? Hah? Nama-namanya apa kan? Nama-namanya kan? Nama Gen. Ini kata bahan namanya joglo, tapi tidak ada fondasinya. Fondasinya Oh panggung ya, ada panggungnya udah ada, Pak. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang kelompok 2 Arianto dan kawan-kawan ya mempresentasikan dan menampilkan panganan khas ya, panganan khas dari Jawa Tengah. Itu disampaikan ini ya persiapannya, alat bahan, prosesnya sampai jadi seperti ini, prosesnya seperti ini. Menjelaskan Bagas. Iya, ya, ya. Ya, soalnya kami akan mempresentasikan tentang makanan khas dari Jawa Tengah, Magelang lebih tepatnya. Namanya adalah getuk. Dibuatnya dengan membungkus singkong sampai matang, lalu memindahkannya ke sebuah wadah bernama baskom. Setelah itu dihancurkan hingga halus, lalu ditambahkan gula merah, diaduk lagi dan jadi seperti ini. Satu porsinya berapa biasanya? Tidak dijual, Pak. Oh nggak dijual. Tester boleh maksudnya. Boleh, Apa Pak. kelebihan dari makanan ini apa? Mudah dibuat, bahannya Mudah dibuat, praktis, bahannya juga ya tidak susah-susah. Mungkin yang nanam pohon singkong di halaman rumahnya tinggal cabut, dicampur ya. Biasanya nih segmentasi makanan ini biasanya ke apa, ke pasar gitu atau kayak dagang keliling. besar banyak. Kayak di Purwokerto tuh atau di Kebumen ada salah satu pasar ya yang memang di dalamnya khusus menjual atau menyediakan makanan tradisional semua gitu, nggak ada yang modern itu diminimalisir. Nah itu keren banget ya, keren. Jadi semua makanan khas tradisional gitu, atau makanan khas. Ada sampaikan lagi? Ada sampaikan? Good. Bang? Teksturnya gimana rasanya? Lebihnya manis, lembek. Bahannya apa aja? Singkong, gula, Terus ini gula merah udah, Pak. Udah. sederhana ya. Oke, terima kasih, silakan. Atau Waalaikumsalam. itu berapa? Kamu berapa? Itu bekas kakak. Ayo, untuk. Gini, makan. Bentar. Gini. Ada lagi enak sekali. Itu kiri. Pegang. Mau pegang. Nah, iya. Mau merah nih. Enak, Cok. Sama Emang susu anjing aneh coba. Ada dulunya. Nah, ini betul. Atau itu. Ambil keluar. Sini. Nih, kasih susu kan masih ada 3 loh. Kalau lawak anjing dulu. Tiga. Kalau ini kita kalian ke.
Coba di mana nih semua? Ini lagi siapa sih? Ini lagi cewek di sini loh. Biar belum ada dari dibagi biar belum masuk. Boleh dari mana? Mana? Ini buat belum ada. Aji. Mana ini? Kawan teman lu ya. Assalamualaikum. Tahu gue makan. Yang masih dah itu bersama. Jadi buat kelompok Oke, silakan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Memasuki kawasan Baduy. Prosesnya aja paling sedikit ya. Prosesnya nanti hasil akhirnya juga nanti akan di video oleh Kak Evan. Ini kan prosesnya diceritakan bagaimana persiapannya, rencananya, alat bahan, tekniknya seperti apa gitu kan, karena terlihatnya tidak sembarang orang bisa melakukan ini. Oke, silakan kelompok Akmal mau presentasi dulu. Ya, sepintas mengenai bagaimana pembuatan pioneri rumah adat istiadat ya Minangkabau dan Padang. Bil yang itu udah Bil.
Yang lainnya, kelompok lainnya perhatikan nih. Kelompok 1 Akmal dan teman-teman akan mempresentasikan ya hasil proyek kelompok 1 mengenai rumah adat istiadat di rumah adat istiadat Minangkabau di Padang ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari kelompok 1 di sini membuat salah satu rumah adat yang ada di Sumatera Barat, yaitu di Padang, yaitu rumah adat Rumah Gadang. Rumah gadang ini kami buat dari stik sama tali temali, pioneri, sama alat-alatnya ada cuma gunting sama lem bambu. Kita menggunakan teknik pionering di sini untuk membuat rumah adat rumah gadang. Tapi di sini kami belum jadi karena kekurangan waktu. Tapi nanti hasil akhir akan kami tunjukkan di lain waktu. Masyarakat benar-benar kayak masih ini banget. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami di sini dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil karya kami, yaitu rumah gadang. Rumah gadang adalah rumah yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu di Padang. Membuatnya dengan cara pionering. Kami di sini memakai stik, tali, lem power glue, sama itu alatnya ada gunting. Itu kami membuat ini sebagai salah satu dari rumah adat yang ada di Indonesia. Kami membuat rumah gadang. Kasih susu ini. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, dari setiap kelompok sudah memberikan presentasinya, pemaparannya, dan kelompok memberikan inspirasi ya, betapa pentingnya bagaimana ragam budaya di negara kita ya. Tentunya melalui semboyan negara kita, yaitu pendidikan